Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti SPD, CGP Angkatan 6, SMP Negeri 40 Purworejo, akan menyampaikan tugas 3.2 A8 koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Fasilitator saya adalah Bapak Denny Junianto, pengajar praktik Bapak Teguh Juli Fitrianto, MPD, dan saya sendiri, Haryanti SPD. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pertanyaan pemantik 1. Buatlah kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasi di sekolah. Sekolah sebagai sebuah ekosistem pendidikan. Sekolah merupakan bentuk interaksi antara faktor-faktor biotik atau faktor unsur yang hidup dan abiotik atau unsur tak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Lingkungan biotik terdiri atas murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, orang tua, masyarakat, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan faktor abiotik meliputi keuangan, sarana prasarana, lingkungan. Pertanyaan pemantik 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya, yaitu 1. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based approach, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi. 2. Pendekatan berbasis kekuatan atau aset, memusatkan perhatian pada apa yang berjalan baik yang menjadi potensi yang menjadi kekuatan atau asset based approach. Green dan Haynes tahun 2010 menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. 1. Pendekatan berbasis kekurangan, fokus pada masalah, mengidentifikasi kekurangan, fokus mencari bantuan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, ada unsur kelompok yang merencanakan proyek. Sedangkan berbasis kekuatan atau aset mempunyai ciri 1. Fokus pada aset dan kekuatan. 2. Membayangkan masa depan. 3. Berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan. 4. Merancang sebuah rencana berdasar visi dan kekuatan. 5. Melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Pendekatan ABCD, Asset Based Community Development, ABCD yang selanjutnya akan kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut menjadi lebih berdaya. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya
Seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan sebagai hal positif dalam menunjang pembelajaran. Ada 7 aset atau modal yang meliputi modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal agama dan budaya, modal lingkungan, modal politik, dan modal finansial. 7 aset atau modal apabila sumber daya yang ada dikelola dengan tepat, maka akan membantu proses pembelajaran. Hal ini dapat dicontohkan. Pertama, modal manusia. Seorang guru yang kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid diberi kesempatan berkembang, maka akan menciptakan inovasi untuk murid. 2. Modal sosial. Lingkungan sosial, misalkan polsek, koramil, puskesmas, dapat digunakan sebagai tempat atau sumber belajar. 3. Modal fisik. Gedung ruang kelas, musola, laboratorium, ruang BK, UKS, toilet dapat dimanfaatkan untuk kepentingan murid dalam belajar. 4. Modal agama dan budaya. Adanya budaya 7S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, serius, dan sabar dapat dimanfaatkan untuk pembentukan karakter. 5. Modal lingkungan. Lingkungan pedesaan yang asri dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran di luar kelas. 6. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah yang mengakomodir kepentingan warga sekolah. 7. Modal finansial. Adanya dana BOS, BOSDA, koperasi sekolah, alumni sekolah, dan dana komite yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan yang ada di sekolah. Bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas? Sekolah merupakan ekosistem pendidikan yang memiliki interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Dalam hal ini, beberapa faktor biotik mempengaruhi faktor abiotik. Sekolah merupakan bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Lingkungan biotik terdiri atas murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, orang tua, masyarakat, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan lingkungan abiotik meliputi keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Pertanyaan pemantik 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 pada dasarnya adalah berpihak pada murid dan akan diwujudkan dalam pendidikan karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Kaitan antara materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan filosofis KHD pada modul 1.1 filosofis KHD. Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Sedangkan pada modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, guru harus mampu menggali kemampuan muridnya atau modal manusia disesuaikan dengan kodratnya agar anak dapat nyaman dan bahagia dalam proses pembelajaran. Kaitan modul 1.2 nilai guru penggerak dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, sedang peran para guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai yang dimiliki oleh guru penggerak sebagai dasar untuk mengelola sumber daya yang tepat dalam pembelajaran. Kaitan antara materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah berpihak pada murid dan merancang prakarsa perubahan dengan bagja. Guru seharusnya mampu mengidentifikasi potensi positif pada murid agar dapat dimanfaatkan untuk mencapai visi guru penggerak yang tergambar dalam prakarsa perubahan. Kaitan antara materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan budaya positif. Budaya positif di kelas dan di sekolah dapat ditumbuhkan sehingga dapat mendukung pembentukan karakter. Dengan menerapkan budaya positif, guru-guru memahami aset yang dimiliki sekolah sehingga penerapan budaya positif dapat berjalan dengan optimal. Sedangkan untuk kaitan antara materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, adanya murid yang beragam maka perlu pembelajaran berdiferensiasi di mana guru dapat memenuhi kebutuhan murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Sehingga guru dalam mengelola sumber daya dengan baik, maka seorang guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang dapat diwujudkan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kaitan antara materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan memiliki KSE ini, murid maupun guru dapat mewujudkan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, seorang guru akan mampu mengelola aset yang ada di sekolah dengan arif bijaksana. Kaitan antara materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Supervisi akademik yang berbasis coaching sangat diperlukan di sekolah. Dengan coaching dalam supervisi akademik, maka akan menggali potensi-potensi yang ada pada coaching. Sehingga yang ini merupakan aset bagi sekolah. Dalam pelaksanaan coaching dalam supervisi akademik mampu menggali aset yang baik, maka aset yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pengembangan sekolah.
Kaitan antara materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pada modul 3.1 adalah pengambilan keputusan dalam sebuah permasalahan atau dilema etika berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Apabila hal ini sudah dilakukan dengan baik, maka diperoleh sumber daya manusia yang bersikap bijaksana. Dalam pengelolaan sumber daya, khususnya modal manusia, memerlukan sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasar nilai-nilai kebajikan, sehingga dapat digunakan untuk sarana pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pertanyaan pemantik 4. Bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini? Sebelum mempelajari modul 3.2, saya masih sering berpikir berdasar kekurangan atau deficit based approach. Walaupun sudah ada menggunakan pendekatan berbasis aset, namun belum semua kegiatan, sehingga ada kegiatan yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian, sesudah mempelajari modul 3.2, saya mendapatkan banyak pengetahuan. Ternyata pendekatan berbasis aset atau asset based approach lebih tepat digunakan, dan saya sudah mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah untuk dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan sekolah. Kesimpulan, pendekatan pengembangan komunikasi berbasis aset atau PKBA merupakan pendekatan yang memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki komunitas. Pendekatan PKBA berfokus pada aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Pemanfaatan aset yang dimiliki sekolah dan aset-aset sekitar sekolah yang optimal dapat digunakan untuk pengembangan sekolah, sehingga sekolah dapat meningkat kualitasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.